nasuhin taghfirul dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmin qiyamati wa bil mustafa rasul tashra' li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i kulli kuni bihim kuliyati wa syi'ati wa syirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihi wa syarran li syarrin insin wa jinnati bifadli kabashirni bihusni khawatimi wa birrahmati dhirni bidarin iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istadi ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jodana bil ijabati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada pertemuan yang ke-28 di dalam penjelasan kitab fikih dasar di Mabes Rodatul Haddad pada tanggal 11 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ya, pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-28 yaitu membahas di dalam mujibatul ghusl, kewajiban-kewajiban di dalam mandi hadas besar. Pada pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan 27, kalau yang belum pernah saksikan atau belum nyimak, silakan bisa dilihat. Sengaja memang Anda taruh di YouTube ya agar bisa abadi dalam makna selagi masih ada channel YouTube. Kalau YouTube-nya udah nggak ada ya artinya kiamat kali ya. Kalau masih bertahan itu YouTube dalam berapa puluh tahun lagi masih tersebar, karena yang kita harapkan adalah mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah, menyebarkan ilmu bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal dunia, kebaikan kita masih bisa orang lihat. Kalau hanya di HP Anda taruh, satu hang. Sebab setiap Anda upload di YouTube, ya ini yang langsung enak, nggak pakai kuota. Tapi kalau yang bukan siaran langsung, itu kalau kita taruh, kita simpan, lama-lama nggak muat memorinya. Jadi Anda masukin langsung ke YouTube, yang ada Anda hapus. Tapi kalau dihapus gimana? Ya di YouTube kan bisa di-download lagi. Ya kan? Tapi kalau di HP ya sulit. Belum lagi juga belum tentu disebarin sama jamaah kita. Tapi kalau di YouTube kan udah jelas tersebar. Semakin banyak orang nonton, semakin mengalir pahala kita yang sudah meninggal dunia. Itu termasuk amal jariah. Bagaimana kalau yang menyebarkan, membantu, termasuk dapat pahalanya. Ya, kalian menyebarkan ilmu-ilmu agama, ya itu dapat pahalanya. Ya, cuma memang susah. Ya, makanya Anda bikin sendiri YouTube. Kalau orang lain yang pegang, nggak ada yang istiqomah. Ya, murid Anda nggak ada yang istiqomah. Ya, baru ntar jadi ngomel kita jadinya ntar. Baik, silakan bisa dilihat ya. Mandi itu, dalam mandi wajib itu bisa menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi mubah, menjadi makruh, bisa menjadi haram. Haram bisa sah juga, haram tapi tidak sah. Sudah bisa dilihat lagi. Kemudian pembahasan yang pertemuan yang ke-28 ini, mujibatul ghusl, kewajiban-kewajiban mandi yang menyebabkan kita menjadi harus wajib mandi hadas besar. Yaitu mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan mandi hadas besar ada 6. Ada 6. Kewajiban mandi ini ada 6 ya. Mandi hadas besar, mandi hadas ya. Mandi hadas besar ya, atau mandi wajib. Orang biasa kenal dengan nama mandi wajib karena hukumnya wajib. Asal mandi kan mubah. Mau mandi silakan, nggak mandi sampai bau silakan. Ya, tapi ada yang jadi wajib, ada yang jadi sunnah. Kemudian mandi wajib. Mandi wajib ini ada 6. Yang pertama ya,
Ini khusus buat hanya untuk perempuan, dibagi 3. Khusus perempuan. Yang pertama yaitu khusus wanita. Khusus wanita. Ya. Pertama nih. Yaitu yang khusus wanita yaitu haid, nifas, wiladah. Ntar dijelaskan satu-satu. Haid, 2 nifas, 3 wiladah. Oke, kemudian yang kedua ya berarti 3 kan? Yang laki-laki dan wanita. Jadi banyakkan mana yang mandi wajib? Wanita. Berarti yang banyak belajar ilmu fikih sebenarnya wanita. Tapi majelis salim kebanyakan laki-laki. Kemudian wanitanya jarang, sekalinya ada ibu-ibu mulu. Ya. Yang muda-mudanya nggak belajar fikih, ya cuma muter-muter pakai motor boncengan. Ya, itu yang terjadi begitu. Ya, makanya akhirnya di akhir zaman naudzubillah min dzalik. Ya. Kelihatan siar padahal seperti buih di laut. Kali-kali ada ngomong begitu. Ya, makanya nggak ada perbaikan negara kita. Baik laki-laki dan wanita. Kemudian yang laki-laki dan wanita, ya ini dulu pertama jima. Jima tahu ya? Setubuh. Bukan setuju, setubuh. Ya, ini bahasa yang nggak terlalu vulgar. Ya, tapi nggak apa-apa bicara fikih nggak ada vulgar. Karena sahabat perempuan bertanya sama Rasulullah SAW sebelum bilang begini, ya Rasulullah, Allah itu hak, Allah itu tidak malu untuk melakukan yang hak, tidak malu untuk mengatakan yang hak. Al-haq min rabbik, hak itu dari Allah. Maka bertanya tentang masalah ya hal-hal demikian. Kan ini bicara yang hak, bukan bicara jorok. Nanti akan dibahas nih, bukan bicara jorok, bicara yang hak untuk kita dapat ilmu. Makanya nggak usah malu, ya gitu. Yang pertama jima, kedua yaitu keluar mani atau keluar sperma. Keluar sperma, maka bahasa yang kerenan deh, ya kadang-kadang mani kan bahasa Arab. Yang ketiga mati. Nah, mati dimandiin nggak? Nah, bisa dilihat udah taruh ya. Nah, ini yang akan dibahas satu-satu. Mandi hadas besar atau mandi wajib ada 6. Yang khusus wanita haid, nifas dan wiladah. Yang ini laki-laki dan wanita jima, setubuh, keluar mani. Jadi wanita ini ada 6 kewajiban mandi. Kalau laki-laki cuma 3. Paham ya? Laki-laki cuma 3. Kalau wanita 6. Kita di sini ngaji, boleh silakan ditulis buat catatan. Ini namanya yang dibilang majelis taklim, ngaji. Kalau cuma sholawatan bukan majelis taklim, namanya majelis sholawat. Kalau ceramah-ceramah namanya majelis tablik. Ya, jangan disamain. Ya, jadi kalau dibilangin Nabi bilang majelis ilmu, ya ini majelis ilmu. Ya, bukan buat nyombongin di mana aja di alam jagat ini. Kalau Anda menerangkan tentang ilmu-ilmu itu namanya majelis ilmu. Ya, jangan diaduk-aduk, jangan. Hati-hati dengan bahasa-bahasa ya, padahal bukan majelis taklim tapi mengakui majelis taklim. Baik ya. Sekarang yang khusus wanita dulu. Di kitab ini langsung kepada jima ya. Ana biar yang gampang aja dimudah sebab jima ini panjang nanti. Ini dulu haid. Khusus wanita haid wajib mandi. Cara mandinya gimana? Nanti belakangan dulu. Ya, penyebabnya dulu. Ya, sebab-sebabnya apa? Selesai udah ngerti semua, baru tata cara mandi. Ya, yang benar menurut agama, bukan cara dia. Kalau cara dia banyak perempuan yang nggak ngerti atau laki-laki keramas. Ya, dia keramas. Nggak ada hubungannya sama keramas. Ya, nggak ada disuruh pakai keramas. Keramas itu kan pakai sampo. Sampo ya, bukan sampo. Ya, keramas pakai sampo. Ya. Keramas pakai sampo. Ketika dijatuhin airnya, air apa nih yang ada pertama? Air sampo. Air sampo mutaghayyir, mustakmal, air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Maka hukumnya tidak mengangkat hadas
besar. Makan itu. Ya, lakinya jimain bininya masih dalam keadaan haid. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tapi kalau kita mau belajar semuanya dosa-dosa kita yang lalu apapun bentuknya Allah ampunkan. Kenapa? Karena itu bentuk taubat seseorang yang dia dulu bodoh kemudian mau tidak jadi orang bodoh. Tapi kalau diam pembiaran sampai mati, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu haid. Pertama haid. Apa itu haid? Yaitu yajibu alal guslu ba'dal inqita'id damil haid. Wajib atas perempuan mandi ketika putusnya darah haid. Putus sudah bersih, tapi belum suci. Kalau suci udah ngangkat hadas besar, berarti suci. Kalau baru berhenti haidnya namanya bersih. Paham ya? Bersih, darahnya udah nggak keluar, putus darah haid. Ini khusus wanita. Mandi wajib besar setelah putus haidnya dia. Jadi bukannya lagi haid mandi hadas besar, bukan. Sebab dari haid, tuh, kan tulisannya haid doang. Oh jadi kalau haid mandi, bukan begitu. Kebanyakan makan rangginang. Bukan. Iya bukannya lagi haid mandi. Nih kalau nulisnya kan begini. Mandi hadas besar, yang wajibkan mandi hadas besar wanita haid. Wah lagi haid mandi hadas besar, bukan begitu maksudnya. Tulisannya haid. Penerangannya yaitu setelah putus dari haid, putus selesai. Makanya wanita mesti tahu. Kalau nggak tahu kewajiban laki-laki memberitahu, maka kalian jadi berpahala. Jadi laki-laki yang insya Allah di surga diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diridhoi. Ya, itulah laki-laki yang bilaku anfusakum wa ahlikum naro. Silakan dilihat pembahasan Anda tentang ku anfusakum. Haid, ya, tentang solatnya yang harus dikodok udah taruh di YouTube. Silakan dilihat. Karena kalau Anda bicarakan lagi panjang nanti. Ya, Anda nggak mau keluar dari jalur. Itu ada pembahasannya lagi. Haid, putus dari haid dia mandi. Kalau dia mandinya putusnya haidnya di waktu asar, ya dia mandi segera. Tapi kalau dia masih ada waktu asar, sekalipun tinggal 1 menit, 1 rakaat gitu, 1 rakaat baru masuk maghrib, bersih dia. Masih waktu asar, masih ada asar, tapi dikit lagi maghrib. Dia mandi, pas mandi keluar kan pasti maghrib. Orang tinggal 1-2 menit lagi, maka dia sholat maghrib kan. Maghrib dulu, sholat adaan dulu, sholat yang sekarang, dimandi. Paling kodoknya cuma asar, yang gebleknya nggak pakai kodok. Dia bersih maghrib, dia mandi. Sembahyang maghrib aja langsung. Padahal bersihnya bukan maghrib. Di mana? Asar. Ya, nah makanya ketika di asar, maka yang dia wajib kodok adalah asar dan zohor. Karena bersihnya di asar, dia baru sholat di maghrib. Kecuali bersihnya di maghrib. Ya, maka harus kodok. Kenapa? Karena darah nggak ketahuan, walaupun perempuan dia mengalami nggak bisa pasti. Karena kadang dianggap bersih masih keluar. Ya, makanya dia ngejaga. Perempuan yang tahu, kan Anda punya istri nanya. Tuh bisa berselang nggak lama lagi keluar lagi tuh. Paham tuh ya? Nah, perempuan taunya apa? Setelah sejam, 2 jam, 3 jam ditengkurang pas sampai malam baru nggak keluar lagi, wah bersih nih. Dan kebiasaan biasa 7 hari atau 8 hari, biasa perempuan beda-beda. Dia udah biasa 8 hari begitu dah. Ya. Kadang-kadang sampai jam 10 malam nggak keluar-keluar juga, udah dimandi. Disembayang tuh bisa tuh dari maghrib dan asar. Kadang ngejaga, takutnya dari asar bisa jadi udah bersih. Atau maghrib, ya. Jadi biar kodok tuh dua sholat sebelumnya biar ngejaga, ya. Andai kata udah selesai nggak jadi masalah. Itu habis sembahyang isya tadi nih. Sekarang sembahyang isya lagi nggak apa-apa, emang kenapa? Cuma kalau itu udah sah nggak dosa, yang isya nggak jadi pahala karena udah kan menggugurkan kewajiban dosa. Tapi kalau isya yang tadi belum sah, isya ini bisa ganti namanya. Paham tuh ya? Gitu. Jadi sholat udah lu sembahyang isya, itu mau sembahyang isya lagi 10 kali nggak dilarang mah agama. Cuma lu capek gitu. Orang udah sah gitu. Tapi jangan ganti kodok-kodok yang lalu gitu niat. Nggak pakai kodokan nggak apa-apa, itu sunnah aja. Nanti di pembahasan sholat. Nifas, ya nifas itu yaitu putusnya darah ba'da fayajibu alaihi ghuslu ba'da inqita'i damin nifas, yaitu wajibnya mandi hadas besar bagi orang perempuan yang nifas setelah bersih dari nifas. Tahu nifas ya? Setelah dia melahirkan kan berserta keluar darah. Setelah itu darah keluar, maka itu namanya darah nifas.
Umumnya 40 hari, paling banyak 40 hari. Itu kalau udah bersih, ya, bersih, bikin perayaan, hukumnya walimah. Lah benar, ada 10 walimah. Ya, ada walimah itu tuh walimah, perayaan. Bahasa kita kenduri. Walimah. Di antaranya yang wajib dihadiri, undangan wajib dihadiri adalah walimatul urs, yaitu pengantin. Inti kalau diundang nggak datang dosa. Karena hukumnya wajib kalau diundang. Tapi ingat, di situ di dalam walimahnya itu tidak ada yang munkarat, yang dilarang agama. Seperti laki perempuan bercampur, terutama pengantinnya. Kita lihat tahu, nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada cara yang kita kenal dengan syariat Islam, dengan para habaib, diundang wajib datang. Ya, kecuali dalam uzur syar'i. Ya. Kalau yang lain sunnah. Seperti apa? Selamat dari bahaya, ya, dapat kenikmatan, dapat anak. Kemudian ada lagi namanya khitanan, ya, walimah khitan, ya, termasuk juga walimah bersih dari haid, ya. Kemudian wiladah, yaitu wiladah darah yang keluar waktu melahirkan, ya, waktu melahirkan. Maka wajib dia mandi, walau waladat mudghatan aw walagatan, sekalipun yang keluar itu darahnya darah anaknya masih bentuk janin atau alaqah, segumpal darah, itu wajib dimandi. Ya, itu wajib mandi. Tolong dikecilin kedengaran. Ya, wajib mandi. Ya, jadi keluarnya, tahu ya, keguguran ya, keguguran. Nah, nama bahasanya keguguran. Keluarnya darah nih. Ya, maka tetap hukumnya mandi wajib. Ya, gitu. Tuh, kemudian setelah nggak lama keluar darah, itu namanya darah nifas. Bisa terjadi kalau udah 5-4 bulan gitu. Kadang masih segumpal darah. Nah, itu tetap hukumnya mandi wajib. Udah, itu yang 3. Sekarang laki-laki dan wanita. Nah, kita akan bahas jima. Ya, ini nggak terlalu sulit, ya. Itu untuk mandinya nanti kita akan bahas. Baik. Pengertian di dalam mandi hadas besar untuk masalah jima, ya, bersetubuh. Apa itu setubuh? Setubuh itu ilajul hasyafa fil farji, yaitu masuknya kemaluan laki-laki di dalam farji. Ilat idkhal, memasukkan. Hasyafah, yaitu ra'su zakar, kepalanya zakar, kepalanya kemaluan laki-laki. Itu sama kamroh, jamak juga ini kan namanya kamroh. Maka namain anak hati-hati kalau bahasa Arab, ya. Kalau namanya kamroh, itu bahasa Arab kamroh. Kalau bahasa di Indonesia kan itu kepala zakar, kepala helm. Ya. Atau hasyafah. Kamroh atau hasyafah. Ya. Iya, makanya jangan sembarangan. Atau nama setan, ya, nama anak-anak setan, iblis, kan ada nama-namanya. Tukang ganggu orang tidur, tukang ganggu nafsu, ini ada. Makanya nggak usah macem-macem pakai nama anak. Udah cukup yang ada nama nabi, 25 nabi itu. Banyak kan? 25 nabi. Punya istri nggak pada? Punya, namain aja sudah. Nama malaikat banyak nggak? Banyak, namain aja udah ketahuan. Jadi nggak usah bingung-bingung. Namain dari Adam sampai Muhammad, selesai. Benar nggak? Ya, yang penting Israel jangan, kan udah bahas juga. Ya, ntar kalau bapaknya sakit, temennya datang namanya Israel, kan siapa yang datang? Israel bapaknya. Bapaknya kejam-kejam. Bisa kejam-kejam, ya. Biasanya sih namain Ridwan, nama malaikatnya. Jibril jarang gitu, ya. Tapi ada ya orang Sunda namanya Anto Jibril. Ya. Jibril, Mikail, ya. Orang Barat dengan nama Ibrani, Mikail jadi Mikael. Iya, Jibril jadi Gabriel Omar, Baptistusta. Umar jadi Omar. Itu bahasa Barat begitu, Omar, Muhammad. Ya, Muhammad. Ya, nggak jadi masalah kalau itu emang orang-orang sana gitu. Kalau di Indonesia kan gitu. Kalau Betawi ya dipotong mat aja udah. Ya, ngelihat Muhammad sering pakai peci, mat peci. Ya, gitu. Macam-macam, mat bulong. Mat itu sering. Ya, dia nggak poyokan itu namanya. Ya, dia nggak mau nama yang cakepnya Muhammad dipotong, takut. Ya, makanya nggak boleh sembarangan. Baik, memasukkan kepala zakar, ya, memasukkan kepala
zakar tuh. Jadi masuk tuh kepala zakar tuh, nggak kelihatan. Jadi kalau belum sampai kepala zakarnya ketutup, itu belum jima jatuhnya. Namanya istri bukan mau orang lain ya. Kalau mau orang lain ya deket-deket aja nggak boleh zina. Makanya Allah katakan wala taqrabuz, deketin zina aja ya, jangan apalagi berzina. Sebab kalau udah deketin umumnya pasti nggak ketahanan akhirnya zina. Naudzubillah min dzalik. Ya, nasallallahu alaihi wassalamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hasyafah ini palanya nih. Kita istri kita yang halal. Baru setengah pala, belum jima jatuhnya. Ya, belum bersetubuh. Masalahnya setubuh ini jima, satu wajib mandi. Keduanya lagi kalau bulan puasa hukumnya membatalkan puasa. Nanti akan dibahas ya, hukumnya batal puasa, kena kafaroh uzma, kena kafaroh yang besar. Kemudian farji. Farji apa nih? Kan kemaluan. Ya, umumnya dibilang kemaluan depan, tapi dalam ilmu dalam permasalahan di sini dobitul farji ya, definisi daripada kemaluan kullu ma yusamma farjan, setiap sesuatu yang menyenangkan ya, farji sawaun, baik itu akan gubulan au duburon, baik itu yang namanya kubul kemaluan depan atau kemaluan belakang ya. Jadi bukan alasan wah di depan wajib mandi, kalau di belakang enggak, tetap sama. Ini enggak bicara tentang haram ya, ranahnya beda lagi. Ini lagi bicara masalah mandi wajib. Kalau dalam ranah haram tentunya haram dubur, yang adalah kubul yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk bercocok tanam. Min adamin, dari bangsa manusia, au ghairihi, atau selainnya, misalnya hewan, disetubuhin hewan, dia nggak mandi, dipikir bukan orang. Oh enggak, tetap tuh jadinya dari depan atau dari belakang ya. Kemudian manusia atau sejenis lain manusia, mungkin dia binatang, mungkin jinnah, bukan jin, jinni, oh jinni. Ada jin perempuan namanya jinni. Itu sih bukan jin tuh orang. Ya, ceritanya namanya gitu, jin perempuan namanya jinni. Hayyun au mayyit, atau hidup atau mati, sama. Tuh, paham tuh ya? Jadi laki-laki zakarnya bukan zakar batangnya, tapi kepalanya masuk ke farji. Yang farji di sini bukan hanya vagina, bukan kemaluan depan, tapi juga termasuk kemaluan belakang. Apakah itu manusia, hewan dan sejenisnya, mati atau hidup. Paham di sini? Maka hukumnya wajib mandi. Ini bukan menyampingkan, bukan cerita tentang halal haram. Nanti ada bagian itu di dalam hukum-hukum halal haram. Ini lagi pengertian masalah wajibnya mandi bagi orang jima. Itulah yang dikatakan jima, masuknya kepala zakar ya, kepala helmnya kepada farji. Bilangnya di farji aja, sebab kalau dibilang vagina nanti yang lain boleh dong. Gitu ya. Paham di situ ya? Gitu. Nah, kalau mulut tidak masuk, tapi yang dibilang farji itu kemaluan depan atau kemaluan belakang anak manusia. Manusia maksudnya anak manusia itu manusia atau selain manusia, hidup atau mati. Baik. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluar sperma. Nanti kita akan bahas perbedaan antara sperma, mani dan madi. Ya. Keluar mani. Fal maniyu la yujibul gusla illa idza baroz. Nah, ini yang harus dipengerti nih bagi anak-anak. Sering nih banyak yang nanya, diimbok dulu di ini, padahal anak-anak yang muter-muter majelis. Ya, mimpi beb, gimana beb? Saya keluar sperma, mandi gak? Beb, saya mimpi keluar sperma, tapi iya bulan puasa, ya dia nggak puasa jadinya. Ada lagi dia mimpi, kalian nih mimpi bersetubuh, keluar sperma, udah jelas ini bersetubuh, tapi ketika dibangun nggak keluar sperma, mandi nggak? Agak. Nah, nanti di sini ada keluar mani. Kan dibilang keluar sperma, keluar mani, keluar sperma. Fal mani yang dibilang sperma la yujibul gusla, tidak wajib mandi illa idza baros ay kharaj, kecuali kalau keluar. Tuh, falau baqiyal mani fi qasbati zakar, sekalipun
ada sisa mani di yang kemarin tuh Qasbatul Zakar, apa namanya, pipanya tuh, selangnya. Ya tahu ya, kan kita punya ini ada selang itu. Yang penting nggak keluar. Berasa di selang gue kayak penuh nih. Tapi nggak keluar, tapi di berasa keluar mani. Tapi nggak ada tanda mani di luar. Maka belum mandi wajib. Paham di sini? Ya, itu. Jadi yang wajib adalah keluar. Nama ini keluar kan tahu. Paham ya di sini ya? Gitu. Atas, ini kelihatan ngantuk, atas, bawah. Emang ini nggak ngantuk aja, mungkin orang ngantuk. Ya, kan ya boleh culik dari Nepal. Ya, ya. Atas, bawah, keluar, masuk. Iya. Keluar, atas, bawah, keluar, masuk. Ya, gitu. Ada timpalannya, atas, bawah, keluar, masuk. Di dalam, ke dalam, keluar. Bingung-bingung deh. Gara-gara dia udah jangan tidur. Baik, keluar, sebenarnya keluar. Tuh, keluar. Ya. Fala tajibul ghusla. Kalau keluar mani tapi tidak keluar, ya tuh. Ya, tidak wajib mandi jika idza baros ayat kharaja, kecuali jika keluar. Kalau dia berasa keluar mani tapi keluar, dianggap keluar tapi enggak ada yang keluar tapi berasa keluar, tapi ada enggak ada, seperti mimpi. Ya, mungkin itu pernah mimpi, yang mimpi itu bergumul sampai keluar sampai ngos-ngosan. Pas lihat celana dalam enggak basah, langsung bangun kan enggak basah, enggak usah mandi, enggak keluar. Tuh, itu salah satu contoh. Ya. Baik. Dabitul manil ladzi yujibul ghuslu isnani. Ya. Di sini definisi mani yang wajib mandi ada dua. Tuh. Jadi kan mani kan keluar mani wajib mandi, tapi ada mani keluar tapi nggak wajib mandi. Tuh. Paham ya? Secara umum keluar mandi wajib, keluar sperma wajib mandi. Tapi ada pengecualian dalam dua hal. Nah, ini perhatikan. An yakunal manil saksi nafsi, yang adalah mani itu yang keluar mani kita. Kalau mani orang enggak, atau mani suaminya. Kita laki-laki, tapi kalau perempuan, nah, contoh perempuan keluar mani, sudah, makanya dia biar kencing dulu. Kalian juga gitu, kencing, ya, gitu. Nah kemudian dia mandi hadas nih, udah selesai. Pas sudah mandi hadas, selesai mandi hadas, keluar lagi ada mani yang keluar, sisanya. Nah kalau perempuan ini bagaimana nih? Ntar kita bakal bahas, ya. Nah, paham ya? Jadi jangan pikir emang bisa terjadi. Laki-laki juga begitu. An yakunal mani saksi nafsihi fala yujibul ghusl idza kharaja minhu maniyun mani ghairi walakin yankudul wudu. Ini adalah yang wajib, jelas mewajibkan mandi itu, mandi wajib itu adalah mani pribadinya, mani dirinya. Maka tidak wajib mandi jika yang keluar itu mani yang lainnya. Mani yang lainnya maksud bukan mani dia, seperti perempuannya disubuhin oleh suaminya. Kemudian setelah dimandi, ternyata yang keluar habis mandi ini udah selesai, lepek lagi kan, mani udah tahu, lengket. Nah, batal gak? Wajib mandi lagi gak? Enggak wajib mandi kalau yang keluar itu adalah mani suaminya, bekasnya masih ada di dalam. Paham ya? Nah, tapi kalau mani dia sendiri perempuan wajib mandi. Nah, di sini dijelaskan ya di bawahnya nih. Apabila seorang laki-laki menjima, bersetubuh dengan istrinya nih nggak ada syahwat, seperti Naimah lagi tidur, bininya lagi tidur, dijima sama dia, lagi nggak mau, nggak ada syahwat, pahamin nih, ya kan tahu sendiri syahwat perempuan lebih besar dari laki-laki. Dia lagi tidur, au makruha, atau dipaksa, laksana diperkosa, nggak mau, bininya lagi nggak mau, nggak ada nafsu.
Ini fikih yang begini, bukan cerita kita cerita ngasal atau cerita untuk menghayal, bukan. Suma iktasalat nih istrinya ya nggak ada syahwat sama sekali, dia dalam keadaan lagi tidur atau lagi dipaksa, nggak ada kemauan, nggak ada syahwat. Kemudian setelah dia berjima tetap. Kemudian dia mandi. Ya, kemudian setelah mandi fakharaja minha, keluar lagi tuh mani. Ya, fakharaja minha maniyu zaujiha. Setelah itu keluar lagi mani sang suaminya. Fala yajibu alal ghuslu, maka tidak wajib dia mandi. Tuh. Ya, karena bukan mani dia. Karena perempuan yang dalam keadaan nggak mau tuh kan nggak keluar mani. Paham di situ? Ya, kan kita tahu sama-sama orang laki. Perempuan nggak ada nafsu, nggak ada apa, yang keluar ente. Perempuan sih nggak bakal keluar. Makanya ketika keluar lagi, udah mandi selesai, keluar lagi. Nah, kan tadi bisa terjadi, makanya dilihat dulu nih perempuan. Bang, habis mandi saya keluar mandi lagi. Tanya bini, lu tadi main gue di nafsu apa kagak? Itu seperti dipaksa, kan bisa jadi terpaksa. Makruh atau nah, di sini itu. Tapi kalau perempuan ya memang ada syahwatnya, sama-sama syahwat ya di sini ya. Cuma batal wudhu aja ya. Mandi kagak tapi batal wudhu karena keluar sesuatu. Bang gimana ya bang? Ya, misalnya ada perempuan yang nanya, saya udah mandi keluar lagi begini. Kalau gampangnya begini, kalau itu mandi kamu sendiri ya mandi lagi tuh. Tapi kalau mandi suamimu ya kagak mandi, sama batal wudhu. Kamu kan udah bersih tuh wudhu, pas wudhu tentu ada yang keluar. Nah dilihat yang keluar ini, mani nih lengket, bukannya air kencing. Nah, kalau air kencing udah tahu cebok, wudhu lagi. Tapi ini mani lagi nih yang keluar. Nah, kan bisa bingung tuh. Banyak orang bertanya hal itu. Gimana nih? Udah mandi, udah bersih. Nggak lama keluar lagi ada mani. Bukan keluar syahwat, bukan keluar mani lagi. Masih ada sisanya. Makanya kalian biar kencing dulu, biar ini dulu. Ya, biar bersih. Nah, kalau bihilafin idza qadat wa watruha fa yajibu alal ghusl maratan ukhra. Lain lagi, beda lagi kalau istri itu ada syahwatnya sama suaminya ya, kemudian dia udah mandi ya, setelah berjima keluar mani dia mandi ya, ini perempuan ini. Nah, kemudian setelah dia udah bersih keluar lagi, maka wajib ghuslatan maratan ukhra, maka wajib dia mandi sekali lagi. Makanya perempuan ya lebih umum tuh, jangan langsung mandi tapi kencing dulu, nongkrong biar bersih. Paham tuh ya? Jangan langsung mandi karena bisa jadi bekas mani itu perempuan belum sempurna keluar semua ya, kebanyakan. Tapi bisa juga mani suaminya, tinggal dilihat yang sudah dijelaskan tadi. Paham di sini ya? Nah, yang kedua, pengertian mani yang wajib mandi, kan tadi itu yang pertama. Kalau adalah maninya pribadi. An yakunal kharid minhu awal marrah. Yang kedua adalah keluarnya yang pertama kali. Keluar yang pertama kali. Bukannya keluar bisa gitu misalnya. Pertama kali itu di situ. Contohnya begini, fala yajibul ghusl idza adkhalahu. Tidak wajib mandi apabila dimasukin lagi. Paham nggak? Dimasukin lagi, misalnya perempuan udah keluar mani nih, masuk lagi ke dalam, dimasukin. Paham nggak? Ya sayang tuh mani. Misalnya gitu. Summa kharaja minhu maratan saniyah, kemudian keluar lagi yang tadi udah keluar yang pertama kali, masuk lagi ke dalam. Kemudian setelah itu dia udah mandi, keluar lagi, paham nggak? Bukan keluar kenikmatan lagi yang bekas tadi yang pertama. Makanya yang wajib mandi yang keluar pertama. Paham nih ya? Bukan nanti inti main lagi, keluar lagi, nggak mandi, bukan. Bukan di situ. Inti udah keluar nih, mandi, main lagi, keluar lagi, nggak mandi, bukan di situ. Itu pertama lagi jatuhnya. mulai lagi, bukan di situ. Ya, paham ya? Nah, inti keluar nih, udah keluar. Itu mani yang keluar, masuk lagi ke dalam. Paham nggak? Masuk lagi, itu perempuan kayak masuklah lagi, udah mandi, teman yang dimasuk keluar lagi, cuma batalin wudhu, nggak wajib mandi karena keluar yang pertama. Ntar kalau salah pengertian, makanya kalau ini suka diulang-ulang, keluar yang pertama kali. Kalau yang keluar kedua kali nggak
wajib mandi. Wah, keren nih. Udah selesai dimandi aja. Udah mandi, dimain. Main kan yang kedua kali. Bukan, itu pertama lagi. Bukan di situ. Keluar, yang keluar tadi masuk lagi ke dalam. Paham nggak? Kayak perempuan gitu kan? Ya, dimasuk lagi. Ketika dimandi, keluar. Itu keluar yang pertama asalnya. Maka keluar itu tidak wajib mandi dua kali. Paham tuh ya? Jadi yang pertama mandi dia, bukan mandi orang, keluar, maka dia wajib mandi. Udah dijelaskan tuh ya, biar paham. Kenapa kok wajib mandi, sedangkan keluar kencing nggak wajib mandi? Ya kan sudah dibahas, kencing hanya najis, cuci yang bersih, ya. Kemudian setelah itu dia wudhu dah, nggak pakai mandi lagi kalau dia mau sembahyang. Tapi kalau mani kan sama-sama. Ulama-ulama tuh yang aneh baca, sama-sama dari lubang kencing. Nah, bagaimana tuh? Nah, kalau mani itu di dalam Tibbun Nabawi, di dalam masalah kesehatan yang diajarkan Nabi atau dalam tim medis, setiap keluar satu tumpahan sperma yang keluar 2 miliar prematoza. Iya namanya, benar ya? Prematozia apa namanya gitu. Hah? Spermatoza ya. Tuh, ini kan dia dokter. Nah, untung. Ini jangan takut aneh kuliah di profesor dokter ya. Kan tinggal dibenahin. Yang penting pahaman kita udah tahu 2 miliar spermatozoa. Maka ketika keluar ya, itu satu tumpahan. Berapa tumpahan yang keluar? Berapa ngedet nih inti itu keluar? Ya, itu satu kedetan tuh, satu tumpahan. 2 miliar spermatozoa. Makanya jadi lemes. Maka tanda salah satunya keluar mani ya tadafak, kemudian lemes. Maka butuh bukan hanya dibasuh kelaminnya untuk nyegerin badan inti yang keluar tuh tenaga. Tuh, makanya disuruh mandi wajib. Ya, makanya segera ketika setelah keluar mandi. Ya, sebab badan kita lemes agar jangan bangun jadi lemes. Sebaiknya mandi. Jadi bangun subuh itu enggak lemes. Makanya kalau kita habis inti itu kagak mandi, subuhnya pada kesiangan. Karena udah lemes aja badan. Ya, udah umum. Itu di dalam kitab, subhanallah. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pakai air hangat, ya, satu pakai air hangat lebih bagus lagi. Jadi suruh mandi untuk menyegarkan lagi sel-sel badan kita. Subhanallah. Sekarang terakhir ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan masih mengenai ini hukum ketika keluar salah satunya tuh. Ya, untuk apa namanya? Karena udah waktu buat minggu yang akan datang, cuma akan dijelaskan sedikit farqu bainal mani wal madi wal wadi. Perbedaan antara mani, madi dan wadi. Mani ya ciri-cirinya air yang putih, nanti akan dijelaskan minggu depan lebih terperinci lagi. Ini secara detail buat episode besok. Sinetronnya bisa begitu. Ya, biar seru ya. Seru tuh, ini merangsang sengaja. Ini perlu buat kita. Kalau gagal paham, wah, di ibadah kita rusak. Ya, rusak. Ini dasar-dasar yang jarang orang pelajarin. Air dibilang air karena air mimma'in dafiq yakhruju min baini sulbi asal air. Minal ma ya, dari alma minal ma. Ya, makanya itu dari air kembali pada air, disuruh mandi gitu. Air yang berwarna putih, umumnya berwarna putih, ya bisa ada kekuning-kuningan, kemudian muncrat keadaannya, keluarnya dengan syahwat, ya nanti akan dibahas lebih lanjut, keluar dengan syahwat dan setelah itu lemas, ya. Kalau madi, air ya, cairan atau air cairan yang bentuknya agak putih halus jadi bening, ya, lanjut lengket. Ya, lengket dia, lebih lengket dari mani. Lengket keluar setelah bangkitnya syahwat. Bangkit syahwat. Bila syahwat kamilah, tapi bukan syahwat yang sempurna. Kalau zaman sekarang ini bilangnya habis foreplay atau terangsang. Bulingan bini atau enggak ini. Inti pakai celana dalam, ngeliat kali perempuan cakep banget, terangsang begitu, lihat celana dalam lepek-lepek dikit. Ada yang bingung, dia mandi wajib, disangkinya mani. Lah kapan mani ya, nggak bisa bedain dia. Ya, kalau mani lo kelejek-kelejek. Ini enggak, terangsang hebat aja, terangsang hebat gitu. Ya, laki-laki agak sedikit, kalau perempuan
banyak. Semakin diterangsang semakin banyak. Jadi jangan inti dibohongin sama orang, wah becek dan sebagainya. Bukan, justru semakin dia terangsang semakin becek. Kalau nggak becek berarti inti kurang hebat. Ya, salah kalau inti bilang karena makan timun, makan nanas, bukan. Ya, semakin terangsang semakin hebat. Kalau enggak becek berarti inti enggak jago merangsangannya, gitu aja udah. Ini bukannya bicara jorok, nanti bakal ngalamin semua, bakal tahu dengan ilmunya tahu. Ya, gitu. Orang luar negeri diajarin kok, cuma kan cara dia. Ya, pengenalan seks dari dini. Nah, kita mengenalkan tapi ini dalam hukum supaya mandi benar. Ya, gitu, bukan ngenalin seks-seks yang akhirnya dia mau coba, bukan. Ini kan bukan buat dicoba, biar dia tahu kalau dia ketika udah dewasa, umur 14 tahun, 15 tahun udah mulai head atau keluar mani, itulah. Wadi. Kalau wadi air atau cairan yang warnanya putihnya keruh dia. Keruh, kayak rada-rada coklatan. Keluarnya setelah kencing. Atau ketika membawa sesuatu yang berat, kecapean. Berat, habis main bola, habis main bowling. Ya, habis manggul bini kali kebanjiran. Pokoknya nggak yang berat-berat dah. Ya, atau habis kencing. Kalian habis kencing nih udah selesai nih, terakhir kayak lengket-lengket. Pernah ngalamin, pasti semua pernah ngalamin lengket-lengket. Nah, itu namanya wadi, bukan madi. Kalau madi kapan inti terangsang? Orang habis kencing. Kalau kencing terangsang malah susah keluarnya. Ya. Nah, kemudian dibilang mani, bukan. Nggak muncrat, nggak menghentak. Ya, kemudian nanti ciri-ciri ada di sini. Nggak baunya seperti adonan roti, enggak. Berarti itu wadi. Wadi sama madi hukumnya hanya najis, cukup dicuci seperti laksana kencing. Kecuali mani. Nanti kejelasan yang lebih lanjut lagi, ya hukum ketika keluar salah satu dari keduanya. Kemudian alamat mani. Kemudian bagaimana jika dia dalam keadaan kering dan sebagainya, dan masalah ragu apakah yang keluar ini mani atau madi. Bisa terjadi kan? Ya ragu, mani ini apa bukan? Kan mani bisa banyak, bisa sedikit. Mazinya bisa banyak, ragu. Kalau ragu bagaimana kita menghadapi situasi tersebut? Insya Allah panjang umur, sehat afiat, minggu yang akan Selasa malam Rabu yang akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan selalu taufik hidayah buat kita, selalu mengaji fikih, selalu belajar ilmu agama. Ya, tidak ada keberuntungan selain belajar ilmu agama, dan dalam keadaan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anna